Baik, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua, terkhusus kepada yang terhormat dosen pembimbing dan kepada yang terhormat dosen penguji. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Problem-Based Learning Berbantuan Makromedia Flash terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi termokimia. Perkenalkan, nama saya Puspa Olivia Pardede dengan NIM 4193131025 dari Program Studi Pendidikan Kimia. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas dalam presentasi kali ini ialah bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Latar belakang. Permasalahan pendidikan di Indonesia terkait dengan kualitas dan hasil belajar siswa yang masih rendah, sehingga berbagai upaya dilakukan. Salah satunya penerapan model pembelajaran dan media pembelajaran yang sesuai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singgi pada tahun 2018, guru cenderung menerapkan metode ceramah dalam mengajarkan materi kimia. Hal ini dilakukan untuk mempersingkat waktu pengajaran dan pembelajaran kimia. Variasi model pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan oleh guru masih kurang dan cenderung kepada model konvensional. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Adestrianti pada tahun 2016, diperoleh hasil bahwa model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning memiliki pengaruh sebesar 9,35% terhadap kenaikan hasil belajar siswa pada materi hidrolisis garam. Dan penelitian yang dilakukan oleh Suci dan Riki pada tahun 2020 diperoleh hasil bahwa model pembelajaran problem-based learning memiliki efektivitas sebesar 1,28 terhadap hasil belajar siswa pada materi dasar listrik dan elektronika. Media pembelajaran merupakan media yang digunakan untuk menarik perhatian siswa. Media pembelajaran yang digunakan kurang menarik perhatian siswa, padahal media pembelajaran boleh dalam bentuk media audio, media visual, dan media audiovisual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Angela dan Sondan Manurung pada tahun 2015, menyatakan bahwa penggunaan makromedia flash pada model pembelajaran berbasis masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran berbasis masalah berbantuan makromedia flash sebesar 83,75 dan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional 77,81. Penelitian yang dilakukan oleh Christine dan Rappel pada tahun 2019 menyatakan bahwa penerapan model pembelajaran PBL berbantuan makromedia flash dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini ditunjukkan dari nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash sebesar 73,1. Dan nilai rata-rata hasil belajar siswa yang diajarkan dengan model pembelajaran konvensional senilai 63,14. Konsep-konsep perhitungan pada materi termokimia membutuhkan keterampilan numerik dalam pembelajaran yang berguna dalam memahami dan memecahkan masalah perhitungan. Salah satu model pembelajaran yang mampu mengasah keterampilan memecahkan masalah siswa ialah model pembelajaran problem-based learning. Sehingga peneliti tertarik untuk menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan bantuan makromedia flash untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi termokimia. Adapun yang menjadi ruang lingkup
pada penelitian ini ialah model pembelajaran kimia yang digunakan pada SMA Taman Siswa Bah Jambi kurang efektif dalam membangkitkan keaktifan siswa dan meningkatkan hasil belajar siswa pada materi termokimia. Pemanfaatan media pembelajaran kurang optimal dalam SMA Taman Siswa Bah Jambi. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, apakah ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMA Swasta Taman Siswa Bah Jambi pada mata pelajaran termokimia. Yang kedua, berapa besar pengaruh model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA SMA Swasta Taman Siswa Bah Jambi pada materi termokimia. Dan yang ketiga, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning dengan model pembelajaran konvensional pada materi termokimia di siswa kelas 11 IPA SMA Taman Siswa Bah Jambi? Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah terpaparkan, maka peneliti membuat batasan masalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini difokuskan pada penerapan model pembelajaran problem-based learning yang dibantu oleh makromedia flash. Yang kedua, penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash dibatasi pada kelas 11 IPA 1 SMA Taman Siswa Bah Jambi sebagai upaya peningkatan hasil belajar siswa. Dan yang ketiga, pokok bahasan kimia yang menjadi materi penelitian ini ialah termokimia. Adapun tujuan penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash pada siswa kelas 11 IPA SMA terhadap hasil belajar pada mata pelajaran kimia materi termokimia. Yang kedua, untuk mengetahui besar pengaruh penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash pada siswa kelas 11 IPA SMA terhadap hasil belajar pada mata pelajaran kimia materi termokimia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang dibelajarkan dengan model pembelajaran problem-based learning dan dengan model pembelajaran konvensional. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, bagi mahasiswa, dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan dalam melatih keterampilan sebagai calon pendidik dalam memilih dan menerapkan model pembelajaran yang sesuai agar mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, bagi guru, dapat dijadikan sebagai masukan dalam penerapan model pembelajaran kimia yang efektif digunakan untuk menarik perhatian siswa. Yang ketiga, bagi siswa, dapat membantu siswa untuk meningkatkan semangat belajar dan kemampuan belajar secara mandiri di tengah pandemi atau proses pembelajaran daring. Yang keempat, bagi sekolah, dapat memberikan sumbangan positif terhadap kemajuan sekolah serta kondusifnya kegiatan belajar mengajar di sekolah, khususnya pada mata pelajaran kimia sekalipun di masa pandemi COVID-19. Definisi operasional. Untuk menghindari simpang siur dari pengertian-pengertian, maka peneliti membuat definisi operasional. Yang pertama, model pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran berbasis masalah yang dirancang untuk memberikan siswa kemampuan dalam memecahkan masalah dengan pengetahuan yang mereka butuhkan dan dapat digunakan untuk terlibat dalam kelompok. Yang kedua, makromedia flash merupakan program aplikasi yang memungkinkan untuk pembuatan animasi dan sering digunakan untuk membuat media presentasi ataupun media pembelajaran. Yang ketiga, hasil belajar adalah sesuatu yang dicapai atau diperoleh siswa berkat adanya usaha atau pikiran.
yang mana hal tersebut dinyatakan dalam bentuk penguasaan, pengetahuan, dan kecakapan dasar. Yang keempat, termokimia, merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, yakni pengukuran kalor yang disertai dengan reaksi kimia. Selanjutnya kita masuk pada bab 2. Pada bab 2 terdiri dari tinjauan pustaka, yakni model pembelajaran. Model pembelajaran adalah prosedur atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pembelajaran. Di dalamnya terdapat strategi, teknik, metode, bahan, media, dan alat penilaian pembelajaran. Kemudian ada model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Problem Based Learning atau PBL adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan menyelesaikan suatu masalah. Tetapi untuk menyelesaikan suatu masalah itu, peserta didik memerlukan pengetahuan baru untuk dapat menyelesaikannya. Kemudian, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan pembelajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kemudian Makromedia Flash. Makromedia Flash merupakan salah satu program versi software dari Makromedia INC. Program ini berupa program grafis dan animasi yang keberadaannya ditujukan bagi pecinta desain dan animasi untuk berkreasi membuat animasi web interaktif, film animasi kartun, pembuatan company profile, presentasi bisnis, atau kegiatan, dan game flash yang menarik. Hasil belajar. Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki sebagai akibat perbuatan dan dapat diamati melalui penampilan siswa. Hasil belajar dapat dibedakan ke dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian masuk pada termokimia. Termokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor dan energi dari suatu reaksi kimia yang terjadi. Pada materi termokimia dibagi menjadi submateri. Yang pertama, entalpi dan perubahan entalpi. Yang kedua, sistem dan lingkungan. Yang ketiga, reaksi eksoterm dan endotherm. Yang keempat, perubahan entalpi standar atau delta H0. Yang kelima, kalorimetri. Yang keenam, hukum Hess. Yang ketujuh, menggunakan entalpi pembentukan. Yang kedelapan, energi ikatan. Dan yang kesembilan, sumber energi. Kemudian pada bab 2 terdapat kerangka berpikir. Adapun kerangka berpikir dapat diperhatikan dalam layar tersebut. Yang pertama dilakukan adalah kita mencari populasi, kemudian mengambil sampel. Lalu menentukan yang mana menjadi kelas eksperimen dan yang mana menjadi kelas kontrol. Kemudian kelas eksperimen dan kelas kontrol diberikan pretest. Dan setelah diberikan pretest, maka diberikan perlakuan. Perlakuan ini berupa penerapan model pembelajaran problem-based learning dan model pembelajaran konvensional. Setelah selesai, maka dilakukan post-test. Dan setelah nilai data hasil dari nilai pretest dan post-test, maka akan dilakukan hasil analisis data. Setelah dilakukan analisis data, maka peneliti mengambil kesimpulan. Hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini, adapun hipotesis penelitian ini ialah HA, ada pengaruh yang signifikan model pembelajaran problem-based learning berbantuan Makromedia Flash terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMA swasta Taman Siswa Jambi pada materi termokimia. Yang menjadi H0 ialah tidak ada pengaruh signifikan model pembelajaran problem-based learning berbantuan Makromedia Flash terhadap hasil belajar siswa kelas 11 IPA 1 SMA Taman Siswa Jambi pada materi termokimia.
Hipotesis statistiknya ialah HA sama dengan mu1 tidak sama dengan mu2, dan H0 adalah mu1 sama dengan mu2. Hipotesis kedua ialah HA, hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran PBL berbantuan makromedia flash lebih besar daripada hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran konvensional pada materi termokimia di kelas 11 IPA SMA swasta Taman Siswa Bah Jambi. H0 ialah hasil belajar siswa dengan penerapan model pembelajaran problem-based learning berbantuan makromedia flash lebih kecil sama dengan hasil belajar dengan penerapan model konvensional pada materi termokimia di kelas 11 IPA SMA swasta Taman Siswa Bah Jambi. Yang menjadi hipotesis statistik dari hipotesis ini ialah HA ialah mu1 lebih besar daripada mu2 dan H0 ialah mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini ialah lokasi penelitian dilaksanakan secara online dan offline di SMA swasta Taman Siswa Bah Jambi yang beralamat di Emplasmen Bah Jambi, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Dan waktu penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September sampai November tahun 2022, tahun ajaran 2022 dan 2023, semester ganjil. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 11 IPA SMA Taman Siswa Bah Jambi yang berjumlah 65 orang dan terdiri dari 3 kelas. Dan yang menjadi sampel ialah kelas eksperimen, yakni kelas 11 IPA 1 dengan jumlah siswa 22 orang. Sampel diambil dengan teknik simple random sampling, yakni diambil secara acak. Desain dan variabel penelitian. Desain penelitian ini berupa jenis penelitian kuasi eksperimen dengan desain pretest post-test control group design. Hal ini tampak dari tabel yang terdapat pada layar. Tabel yang telah terpapar, kita mengetahui keterangan E, hasil pretest dan post-test kelas eksperimen, K merupakan hasil pretest dan post-test kelas kontrol, dan X perlakuan yang diberikan kepada siswa, yakni penerapan model pembelajaran problem-based learning. Variabel penelitian, yakni variabel bebas X, ialah model pembelajaran problem-based learning, dan variabel terikat atau Y ialah hasil belajar siswa. Instrumen penelitian. Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, maka digunakan instrumen tes. Tes yang digunakan ialah berupa tes pilihan ganda atau multiple choice yang terdiri dari 20 soal dan 5 alternatif pilihan. Setiap butir soal yang dijawab oleh siswa bila benar mendapat skor 1 dan bila salah diberi skor 0. Penyusunan kisi-kisi instrumen tes berdasarkan pada indikator pencapaian pada materi termokimia di setiap konsepnya, serta berlandas pada ranah kognitif taksonomi Bloom, yakni C1 hingga C4. Adapun instrumen penelitian terpampang pada layar berikut. Instrumen penelitian ini dibuat terdiri dari 40 soal yang mana nantinya akan divalidasi oleh validator dan nantinya akan diambil 20 soal dengan kognitif Bloom C1 sampai C4. Kemudian prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini terbagi menjadi 3 tahap, yakni tahap persiapan. Setelah tahap persiapan selesai, dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Pada tahap persiapan, di sini peneliti melakukan validasi soal, mempersiapkan media, mempersiapkan soal, mempersiapkan RPP, dan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian pada tahap pelaksanaan,
peneliti melakukan pelaksanaan berupa pemberian pretest dan post-test. Setelah itu, peneliti juga melakukan penerapan model pembelajaran, yakni pada kelas eksperimen model pembelajaran konvensional dan model pada kelas eksperimen berupa model pembelajaran PBL, dan pada kelas kontrol berupa model pembelajaran konvensional. Kemudian pada tahap akhir ialah dilakukan analisis data dan pengambilan kesimpulan oleh peneliti. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak SPSS. Analisis data terdiri menjadi 4, yakni uji normalitas, uji homogenitas, uji endgame, dan uji T pihak kanan. Adapun untuk menguji hipotesis yang dilakukan ialah uji endgame dan uji T pihak kanan dari hasil data yang diperoleh oleh peneliti. Kemudian, tetapi sebelumnya peneliti melakukan uji normalitas untuk melihat apakah data terdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas ialah melihat apakah data diambil dari populasi yang sama atau homogen. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.